Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. So, bertemu lagi dengan saya Warsatul Jana di kelas Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan bahas materi mengenai belajar dan pembelajaran. Wah, pasti seru ya. So, stay tune. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih? Apa perbedaan belajar dan pembelajaran? Kalau begitu, mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Ada yang tahu nggak dia siapa? Hai, namaku Belajar. Yap, belajar. Seperti yang kalian tahu, aku bukan manusia loh. Tetapi aku adalah kegiatan yang sering dilakukan manusia-manusia hebat di sepanjang hidupnya. Sebenarnya, aku bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tapi umumnya, aku dilakukan di kelas bersama guru dan teman-teman. Kemalasan adalah musuh terbesarku. Dia selalu menghalangiku, dan akhirnya aku tidak bisa membuat manusia fokus. Dan akhirnya manusia tidak bisa mendapat ilmu dan mempelajari banyak hal. Aku sedih sekali. Padahal, aku adalah salah satu kunci manusia untuk sukses loh. Karena dengan aku, manusia dapat mengembangkan potensinya dan menjadi pribadi yang seutuhnya. Aku hanya dapat terjadi di dalam diri manusia itu sendiri, tapi dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan loh. Perkembangan mental dan kognitif adalah teman baikku. Karena saat manusia menggunakan aku, mereka selalu hadir sebagai hasil akhirnya. Oke belajar, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu, aktivitas apa saja sih yang termasuk kamu? Aktivitas yang termasuk aku adalah semua yang berkaitan dengan huruf dan angka pastinya, termasuk membaca dan berhitung. Selain itu, aku juga bisa ada di mana-mana loh, seperti berolahraga, belajar bermain musik, belajar membuat novel, belajar memasak, dan masih banyak lagi. Saat manusia selesai melakukan aktivitasnya, dan menghasilkan hal positif, pasti dia sudah menggunakan aku. Itu dia tadi perkenalan kita dengan belajar. Eits, tapi jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu lagi loh yang mau aku kenalin. Simak terus ya. Aku adalah sebuah sistem. Aku adalah saudara dari belajar. Ada yang bisa tebak siapa namaku? Yap, aku adalah pembelajaran. Pasti kalian sudah menungguku kan? Tapi aku tidak bisa hadir setiap saat seperti belajar. Aku membutuhkan beberapa elemen sebelum aku datang karena aku harus bekerja untuk banyak orang. Karena biasanya aku dapat terjadi dalam sekelompok orang atau bersama-sama saja. Aku membutuhkan siswa atau pelajar sebagai klien utamaku. Aku membutuhkan dosen atau guru sebagai pengarah sekaligus pendidik siswa. Selain itu, aku juga membutuhkan tujuan. Manusia biasa bilang sih itu kurikulum. Aku menjadi penting karena interaksi pendidik dan pelajar diatur oleh aku. Selain itu, sumber belajar siswa juga ada di aku loh. Ya, aku biasanya datang bersama belajar. Namun, ada beberapa manusia yang hanya memanfaatkan aku dan tidak menggunakan belajar dengan baik.
Kalau bahasa manusianya sih, katanya pencitraan. Hehe. Gimana, udah bisa bedain kan? Mana belajar dan mana pembelajaran? Belajar adalah kegiatan yang membawa perubahan positif, sedangkan pembelajaran adalah sebuah sistem lingkungan dalam mengatur belajar. Jangan sampai tertukar lagi ya. Berikut adalah teori belajar yang cukup terkenal dan banyak dipakai oleh dunia psikologi pendidikan loh. Yang pertama adalah teori kognitif. Yuk kenalan sama teori satu ini. Teori kognitif menggambarkan belajar sebagai sebuah interaksi internal, khususnya terjadi pada otak, yang terdiri dari beberapa proses. Proses-proses tersebut dimulai ketika kita menerima informasi baru, lalu informasi tersebut diolah oleh otak kita dengan berbagai cara, seperti memahami dan mengingat informasi tersebut hingga menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu yang dihasilkan dapat kita gunakan untuk problem solving, analisis, dan lain-lain. Kedua, teori behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, baik itu kebiasaan atau proses berpikir seseorang, sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan atau reinforcement atau pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Teori belajar yang terakhir yaitu teori konstruktivis. Tahu nggak sih, ternyata teori ini sudah ada sejak dulu loh. Namun masih digunakan sampai sekarang. Kenapa ya kira-kira? Oh, karena teori ini bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Selain itu, lewat teori konstruktivis ini, kita dituntut untuk mendalami pengetahuan secara bebas, eksploratif, atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar inilah, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Nah, itu dia bahasan materi kita pada hari ini. Gimana? Seru kan? Setelah mempelajari semuanya, menurut kalian tadi itu kita sedang belajar atau pembelajaran ya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.